Bab 133, Beyond the Door. Diunggah oleh baca suara. Dari udara tegang dan suram di dalam gua, jelas bahwa pertempuran ini mengejutkan kami semua. Kami biasanya semua mampu dalam pertempuran, tetapi beberapa bulan terakhir ini dari kunjungan yang berulang-ulang, berharap menemukan tanda-tanda bahwa mutan mungkin dekat telah membuat kami kusam dan ceroboh. Beberapa tim sudah berkumpul kembali dan beristirahat sementara yang terluka dan yang meninggal dikirim kembali untuk dirawat dengan baik. Beberapa augmenter yang lebih gelisah mempertajam bilah mereka sementara para conjurer duduk dalam meditasi untuk berada dalam kondisi prima untuk apapun yang ada di depan kita. Ketika pemimpin muda kami terus mengamati medan perang seperti zombie, saya akhirnya memanggilnya untuk bergabung dengan kami. Apa yang salah? Saya bertanya. Apakah kamu baik-baik saja, Tesia? Wajahnya menoleh ke arah kami ketika dia mengungkapkan pingsan, dan jelas memaksa, tersenyum. Tidak apa, itu bagus bahwa kami menang. Tapi kami akhirnya membiarkan hampir 10 tentara mati. Petik 2. Putri kita yang selalu penuh kasih sayang memancarkan kebaikan dan rahmat kepada kita petani. Darvus berteriak, kami tidak layak. Zip it, gurau Tesia, suaranya keluar jauh lebih lembut dari biasanya. Kami melakukan yang terbaik, Carya menghibur, dengan lembut menepuk punggungnya. Dia benar, Tesia, tidak mungkin menyelamatkan mereka semua, aku menambahkan. Namun, bukannya menghiburnya, itu tampaknya memiliki efek sebaliknya, ketika ekspresinya turun. Kurasa kamu benar, saya tidak bisa menyelamatkan mereka semua, dia mengulangi dengan murung. Bagus sekali, Darvus berbisik di sampingku. Hei, itu lebih baik daripada ucapan sarkastikmu, balasku dengan suara pelan. Kalau begini terus, aku hanya akan menjatuhkannya, lanjut Tesia, nyaris terlalu sunyi untuk kami dengar. Dengan dia, apakah maksudmu pria yang selalu kamu bicarakan? Arthur, kan? Carya berdentang, mencondongkan tubuh, ingin mendengar tentang bocah Tesia yang digambarkan sebagai pahlawan luar biasa dari buku anak-anak. Bukan dia lagi, terang Darvus. Putri, kapan kamu akan keluar dari khayalanmu itu? Tesia dengan tenang menggelengkan kepalanya. Tidak seperti itu. Maksud kamu apa? Darvus melanjutkan. Kamu menggambarkannya seolah-olah dia adalah seorang jagoan yang sangat kuat, karismatik tanpa cacat manusiawi. Bisa aja, kamu hanya cemburu karena Arthur adalah segala yang kamu inginkan, ditambah tampan, tuduh Carya. Dia kemudian berbalik ke Tesia, matanya berbinar. Apakah dia benar-benar tampan dan menawan? Kurasa, Tesia terkikik. Dia cukup populer di sekolah, meskipun aku ragu dia tahu itu. Aku semakin membenci pria itu, gerutu Darvus. Tesia menggelengkan kepalanya. Tapi dia bukan tanpa cacat. Jujur, Arthur agak menakutkan ketika saya pertama kali bertemu dengannya. Petik 2. Kamu bilang dia menyelamatkan kamu dari pedagang budak setelah kamu melarikan diri dari rumah, kan? Carya dikonfirmasi. Ya, wajah Tesia memerah karena ingatan memalukan itu. Dia memang menyelamatkanku, meskipun aku merasa itu bukan benar-benar karena kebaikan hatinya, tetapi beberapa skema logis. Tentu saja, saya hanya seorang anak kecil waktu itu sehingga saya bisa salah, tetapi Arthur selalu memiliki sisi menyeramkan di mana dia tampak dingin, tidak berperasaan, bahkan. Petik 2. Oh, bocah nakal, desak Carya. Aku akan muntah, Darvus tercekat. Jika Anda bertanya kepada saya, dia sepertinya bukan pria yang hebat. Maksudku, dia meninggalkanmu sendirian dalam bahaya beberapa kali, kan? Dan dia pergi sendiri setelah kamu diculik oleh penyihir Alakrian yang menyerang Akademi Sirus. Dia bahkan tidak memastikan kamu baik-baik saja dan pergi ke siapa yang tahu di mana. Petik 2. Dia memeriksa dengan kakek untuk memastikan aku baik-baik saja, tapi dia sedang terburu-buru, Tesia beralasan, kepalanya menunduk. Oh benar, untuk pergi, melatih, ke suatu tempat secara rahasia. Darvus memutar matanya. Jika kau bertanya padaku, dia lari dari perang karena dia takut dia akan mati. Aku mengintip ekspresi Tesia, takut dia akan marah, tetapi pemimpin kita tenang. Kamu salah, Darvus. Arthur mungkin agak tidak tahu apa-apa dalam hal mengekspresikan atau bahkan menangani emosi, dan sedikit naif dalam beberapa aspek lain, Tesia pipi memerah sedikit, tapi dia bukan orang yang melarikan diri dalam ketakutan, keinginannya untuk melindungi orang-orang yang dicintainya terlalu kuat untuk itu. Petik 2. Ya, Arthur akan menjadi pahlawan yang menyelamatkan kita dari murka orang-orang Alakrian, Darvus menghela napas, mengakui dari pandangan Tesia yang teguh. Dia tidak bisa sekuat itu, kan? Saya bertanya. Aku menjadi semakin ingin tahu tentang bocah lelaki yang Tesia hargai sedemikian rupa. Bibir pemimpin kami melengkung membentuk senyuman saat dia memandang jauh. Dia kuat. Yah, aku tidak sabar untuk bertemu dengannya. Carya menambahkan. Kamu akan memperkenalkan kami kepadanya, kan? Ya, senyum Tesia meredup. Semoga waktunya segera tiba. Darvus menggelengkan kepalanya, memeluk dirinya sendiri. Blade Chapter, Anda bisa menghitung saya. Aku merasa sudah terlalu mengenal pria itu. Selain itu, setelah bertarung bersamaku begitu lama, aku bertaruh lelaki itu hanya akan terlihat seperti penyihir kelas 2. Petik 2. Apakah ada batas untuk seberapa sok Anda bisa? Carya menggelengkan kepalanya, menimbulkan tawa dari saya.
Anda membaca di https://rednovelfullonline.com. Kami bangun setelah memperhatikan bahwa sisa tim telah direorganisasi. Setelah Drogo selesai menghitung kepala para pemimpin tim, kami berangkat melalui koridor gelap di ujung gua. Ketika tim mulai berbaris ke lorong sempit, mereka ditelan oleh bayangan. Tim kami masuk berikutnya, dan mengejutkan bagaimana suasana berubah begitu drastis begitu kami melangkah. Udara terasa kering, diam, dan agak masam karena satu-satunya suara yang bergema di sepanjang dinding ini adalah suara langkah kaki. Aku nyaris tidak bisa melihat sosok prajurit di depan kami, cahaya kecil dari seseorang di depan terayun-ayun di kejauhan. Saya melihat kembali dengan kebingungan, cahaya dari gua yang baru saja kami datangi tampaknya memendek dari lorong. Ini omong kosong yang menyeramkan, suara pelan Darvus bergema dari belakang. Ceritakan padaku tentang itu, kataku. Beberapa konjurer lain di depan kami mencoba menerangi lorong dengan mantra, tetapi bola cahaya apapun yang mereka sambungkan segera lenyap oleh kegelapan. Sepertinya hanya artefak iluminasi di depan yang bekerja di tempat ini, kata Carya dari sisiku. Tessia, yang di depan kami dengan beberapa langkah terus berjalan, tidak terpengaruh oleh tidak adanya cahaya yang tidak wajar. Ketika kami terus berjalan, cahaya dari gua yang kami datangi berkurang menjadi setitik. Semua orang berjalan diam atau berbisik, memperhatikan pijakan kami dan bola cahaya yang menuntun kami. Rasanya seperti kami berbaris berjam-jam ketika setitik cahaya lain datang untuk dilihat. Cahaya oranye dari artefak yang menyala berhenti ketika Drogo berbicara sekali lagi. Pemimpin ekspedisi kami berbicara dengan suara rendah, takut bahwa binatang mana akan menangkap pembicaraan kami meskipun seberapa jauh kami. Kita akan segera tiba di tempat Sayer, pengintai kita, dan timnya telah tiba sebelum timnya disergap oleh makhluk buas mana. Dari apa yang dia saksikan, kita harus mengharapkan setidaknya beberapa ratus nyol dan ork, beberapa lebih besar daripada yang kita hadapi sampai sekarang. Persiapkan tubuh dan hati Anda, dan semoga orang-orang yang menjaga kami bersama Anda. Petik 2. Kami berlari kencang, cahaya putih tumbuh lebih besar saat kami bergerak maju melalui koridor gelap. Untungnya, tanahnya cukup rata, jika ada orang di depan kita yang tersandung, itu pasti akan menciptakan reaksi domino. Kecepatan cahaya oranye bobbing di depan kami tumbuh lebih cepat ketika kami mulai mengambil langkah sampai, akhirnya, cahaya yang menerangi hampir menyergap kami. Setelah berada dalam kegelapan total, mata saya harus menyesuaikan diri ketika saya melangkah keluar dari koridor. Saya mengacungkan peluncur mana saya, siap untuk menghancurkan apapun yang menghadang saya. Namun, antisipasi saya untuk pertempuran telah sia-sia karena semua yang ada di hadapan kami adalah tubuh yang tergeletak di tanah dan keheningan yang menakutkan. Ratusan tubuh ork dan nyol berserakan, dibantai oleh ratusan orang. Aku harus melihat kakiku untuk menjaga diriku agar tidak sengaja menginjak anggota tubuh atau mayat binatang yang sudah mati ketika aku mencoba menyimpulkan apa yang terjadi di sini. Saya melihat sekeliling, agak terhibur oleh kenyataan bahwa semua orang sama bingungnya dengan saya. Apa yang ada di dunia? Kepala Drogo tidak akan berhenti berputar saat dia menjelajahi gua, tangannya mencengkeram pedang panjangnya. Aku tidak yakin apakah akan merasa lega atau takut akan hal ini, kata Darvus, alisnya berkerut karena curiga. Ke pintu. Perintah Drogo, tersentak dari linglung. Semua kepala menoleh ke pintu yang menjulang tinggi di ujung gua yang bundar. Satu-satunya hal yang mengesankan tentang pintu ganda adalah ukurannya yang menjulang. Logam yang menutupi mereka tebal dan ditutupi dengan penyok dan goresan, membuatnya tampak kuno dan mengancam. Ketika kami semua menuju ke tempat yang kami duga adalah sarang mutan, ketegangan mulai meningkat. Tidak ada yang berbicara ketika kami semua berdiri di sekitar pintu besar yang masing-masing memiliki lebar lebih dari 5 meter. 100 atau lebih yang tersisa dari kami mengambil posisi dalam setengah lingkaran di sekitar pintu, semuanya bersiap untuk menyerang atau bertahan, ketika 10 augmenter memposisikan diri untuk mengangkut pintu masuk yang terbuka. Pintunya, salah satu pria itu bersuara. Itu belum sepenuhnya tertutup. Semua orang saling memandang, bingung oleh rangkaian peristiwa yang aneh, tetapi Drogo membentak semua orang agar memperhatikan dengan langkah keras. Buka, dia memerintahkan, menurunkan posisinya untuk memerangi apapun yang ada di toko di sisi lain. Pekikan keras pintu besi terhadap tanah batu bergema sampai mereka benar-benar dicungkil. Untuk sesaat, tidak ada sepatah kata pun yang diucapkan karena keseluruhan prajurit yang siap bertarung untuk hidup mereka berdiri beku, rahangnya kendur. Di atas bukit mayat yang menjulang tinggi di atas kami duduk seorang lelaki kesepian. Lengannya bersandar pada gagang pedang tipis, yang bersinar samar-samar di bawah lapisan darah yang berasal dari tubuh ork yang telah tertanam di dalamnya. Tersebar di bawah gunung bangkai ini adalah lebih banyak tubuh para ork dan nyol, beberapa beku, sebagian dibakar, yang lain hanya dibelah dua. Pada pandangan pertama, tumpukan mayat yang diduduki lelaki itu tampaknya menyatu menjadi sisa-sisa binatang buas mana yang tidak terlihat, tetapi melihat lebih dekat, ada sosok di dekat bagian atas yang menonjol di antara yang lain. Dengan kepala singa raksasa dan tubuh monster bersisik, ia terbaring dalam kekacauan berdarah. Tubuh abu-abunya tak bernyawa karena tanduk hitam yang tumbuh di kepalanya telah hancur. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Itu adalah mutan kelas S yang telah kami perjuangkan selama ini, yang telah kami sediakan untuk hidup kami, kecuali itu sudah mati.
Aku memusatkan pandanganku kembali pada pria itu, duduk dengan lelah di atas tahta mayat, ketika dia akhirnya mengangkat kepalanya. Pria itu bahkan tidak menatap langsung ke arahku, namun aku bisa merasakan tekanannya yang mendominasi membebani jiwaku. Setiap serat di tubuh saya berteriak kepada saya untuk lari sejauh mungkin dari pria ini. Rasa takut saya menjadi lebih besar ketika mata biru orang itu berkilau dari atas. Ini tidak seperti ketakutan kecil yang kurasakan di tenda, tidak, ini benar-benar menakutkan. Saya tahu, dan kemungkinan besar semua orang di sini juga tahu, bahwa keuntungan dalam jumlah tidak berlaku untuk seseorang seperti dia. Dari sisiku, aku melihat sosok melangkah maju. Aku hampir saja merasa takut akan kehidupan orang itu ketika aku menyadari itu adalah Tesia. Tiba-tiba, rasa takut yang telah menguasai saya semakin kuat ketika saya berdiri dengan putus asa, membeku dari belenggu teror yang tidak dapat dipecahkan, ketika Tesia mengambil langkah maju. Waktu sendiri tampaknya melambat ketika pemimpin kami menjatuhkan pisau tipis di tangannya. Setetes air mata mengalir di pipi Tesia ketika wajahnya berubah menjadi campuran emosi yang berbeda. Dia mengucapkan satu kata yang membuatku lebih kewalahan daripada pria yang duduk di atas gunung mayat. Art.